Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara wisuda santri TPQ Al Mukminun SD Negeri 3 Bau-Bau tahun 2024 dimulai. Kepala Sekolah SD Negeri 3
Bismillahi masyaallah la yasrifu su'alallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'mati faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau atau yang mewakili beliau beserta jajarannya. Yang kami hormati Asisten 3 Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau. Yang kami hormati Pengawas Satuan Pendidik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SD yang sempat hadir, Bapak Ibu Guru yang kami cintai, serta hadirin yang sama berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka wisuda santri Taman Pengajian Al-Quran TPA Al-Mukminun SD Negeri 3 Bau-Bau tahun 2024 yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Siti Syahur Agustina dan Sari Tilawah Bayu Febrian. Kepadanya disilakan. Baru sakit ketemu tadi ibu selama ini. Baru sakit ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yakin, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pengantar kata dari Kepala SD Negeri 3 Bau-Bau kepada Ibu WOD Siti Arabia SPD MSI. Dengan hormat disilakan. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, yang terhormat Kepala Kementerian Agama Kota Bau-Bau, yang kami hormati para pengawas Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, yang saya hormati Ketua Komite bersama anggota yang sempat hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak dan Ibu undangan yang sangat berbahagia, yang kami hormati orang tua murid, yang saya banggakan guru-guru SD Negeri 3 Bau-Bau, serta yang saya cintai anak-anakku santriwan dan santriwati SD Negeri 3 Bau-Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini kita diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bersilaturahmi dalam acara wisuda santri TPA Al-Mukminun SD Negeri 3 Bau-Bau, Kamis 6 Juni 2024, bertepatan dengan 28 Zulkaidah 1445 Hijriah, dengan tema Bersama Bergerak Mewujudkan Generasi Qur'ani yang Berakhlakul Karimah.
Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami atas nama SD Negeri 3 Bau-Bau mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu tamu undangan serta orang tua wali murid atas keringanan langkah Bapak dan Ibu untuk menghadiri acara wisuda santri TPA Al-Mukminun SD Negeri 3 Bau-Bau. Terkhusus buat anak-anakku santriawan dan santriwati TPA Al-Mukminun, Ibu ucapkan selamat atas kelulusan kalian dalam ujian munaqasyah yang telah dilaksanakan pada hari Senin 6 Mei 2024, tepatnya sebulan yang lalu. Dan alhamdulillah dapat wisuda pada saat ini. Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, perkenankan kami melaporkan beberapa hal tentang pelaksanaan wisuda santri TPA Al-Mukminun SD Negeri 3 Bau-Bau pada pagi hari ini. Pelaksanaan wisuda santri TPA Al-Mukminun SD Negeri 3 Bau-Bau adalah wisuda santri yang pertama kali dilaksanakan di SD Negeri 3 Bau-Bau, di mana pada tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan wisuda santri dilaksanakan secara kolektif atau serentak oleh semua SD sekota Bau-Bau. Untuk itu, jika terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan wisuda santri hari ini, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya perlu juga kami laporkan bahwa sebelum dilaksanakannya wisuda santri ini ada tahapan ujian munaqasyah yang harus dilalui oleh anak didik kami. Santriawan dan santriwati TPA Al-Mukminun SD Negeri 3 Bau-Bau diuji langsung oleh guru-guru pendidikan agama Islam SD Negeri 3 Bau-Bau yang berjumlah 4 orang, yakni Ibu Maisarah SPDI, Ibu Odin Nurlaila Jum'ah SPDI, Bapak Suwardi SPDI, dan Ibu Asmin SPDI. Ujian munaqasyah dilakukan untuk mengukur kemampuan baca Al-Quran dan memastikan bahwa santriawan dan santriwati TPA Al-Mukminun SD Negeri 3 Bau-Bau memenuhi syarat untuk diwisuda. Ujian munaqasyah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sejak pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang di SD Negeri 3 Bau-Bau. Adapun santriawan dan santriwati yang diuji adalah siswa kelas 6 tahun pelajaran 2023-2024 dengan rincian 44 orang santriawan dan 56 orang santriwati, total keseluruhan 100 orang. Selanjutnya perlu juga kami laporkan bahwa dari jumlah 100 orang santriawan dan santriwati saat ini yang mendapat predikat A dengan rentang nilai 87 sampai 100 berjumlah 37 orang. Yang mendapat predikat B dengan rentang nilai 73 sampai 86 berjumlah 35 orang. Dan yang mendapat predikat C dengan rentang nilai 60 sampai 72 berjumlah 28 orang. Dan santriawan santriwati yang masih memerlukan pembinaan berkelanjutan sebelum mereka masuk di sekolah jenjang pendidikan selanjutnya. Semoga santriawan santriwati kami yang diwisuda hari ini menjadi generasi Qurani, anak-anak yang cinta Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam meraih masa depan menuju Indonesia emas dengan landasan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, demikian yang dapat kami laporkan pada kesempatan ini. Atas nama pribadi dan keluarga besar SD Negeri 3 Bau-Bau, mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara wisuda santri ini terdapat kekurangan dan kehilafan. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.
sekali lagi. Salam literasi. Ayo mengaji. Terima kasih. Acara selanjutnya menyanyikan lagu himne santri. Santriwan santriwati dimohon berdiri. Santriwan santriwati disilakan duduk kembali. Pelaksanaan prosesi wisuda santriwan dan santriwati
TPA Al-Mukminun SD Negeri 3 Bau-Bau oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau atau yang mewakili beliau, Ibu Ode Nursanti SPD. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Santriwan santriwati dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata pengukuhan santriawan dan santri. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Kamis 6 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan 29 Zulhijjah 1445 Hijriah, saya mengukuhkan santriawan dan santriwati atas nama Muhammad Yusril Pramata dan Nadia Nur Salsabila bersama kawan-kawan dengan jumlah 100 santri yang telah lulus dalam ujian munakasyah TPA Al-Mukminun pada Sekolah Dasar Negeri 3 Bau-Bau. Semoga ilmu yang diperoleh dapat diamalkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bau-Bau 6 Juni 2024 bertepatan dengan 28 Zulkaidah 1445 Hijriah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Eko Prasetya STMM. Santriwan santriwati disilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan tentang santriwan dan santriwati TPQ Al-Mukmin SD Negeri 3 Bau-Bau tahun pelajaran 2024 oleh Ibu Maisyara SPDI. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Wisuda santri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Bau-Bau nomor 080-421.2 SDN 3 Bau-Bau _6 2024 tentang nama-nama wisudawan dan wisudawati santri TPQ Al-Mukminun SD Negeri 3 Bau-Bau, Kota Bau-Bau tahun 2024. Kepala SD Negeri 3 Bau-Bau, Kota Bau-Bau setelah menimbang A. Dalam rangka pemberantasan buta aksara Al-Quran serta meningkatkan pemahaman dan pendalaman ajaran Islam, maka diperlukan langkah-langkah terpadu, tegas dan terprogram bagi peserta didik khususnya pada TPQ Al-Mukminun SD Negeri 3 Bau-Bau. B. Bahwa mereka yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini merupakan wisudawan dan wisudawati yang telah dinyatakan lulus dalam ujian munakasyah TPQ Al-Mukminun SD Negeri 3 Bau-Bau. Mengingat A. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 128 tahun 1982 tentang usaha peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran bagi umat Islam dalam rangka peningkatan penghayatan dan pendalaman Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. B. Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2017 tentang peningkatan baca tulis Al-Quran bagi peserta didik. C. Keputusan Wali Kota Bau-Bau nomor 88 tahun
2006 tentang pembentukan suatu tugas peningkatan baca tulis Al-Quran PBTHQ bagi umat Islam tingkat usia sekolah dasar. D. Program kerja kelompok kerja guru pendidikan agama Islam KKGPAI lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau. Memperhatikan hasil ujian Timunakasa pada Sekolah TPQ Al-Mukminun SD Negeri 3 Bau-Bau 15 Mei 2024. Memutuskan menetapkan pertama, menetapkan nama-nama yang terlampir pada surat keputusan ini sebagai wisudawan dan wisudawati TPQ Al-Mukminun SD Negeri 3 Bau-Bau Kota Bau-Bau tahun 2024. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bau-Bau tanggal 18 Mei 2024. Kepala Sekolah WOD Siti Arabia SPD MSI NIP 196902 1919880320005 cap ditanda tangan. Lampiran surat keputusan Kepala Sekolah SD Negeri 3 Bau-Bau nomor 079-421.2 SDN 3 Bau-Bau /6 2024 tentang penetapan nama-nama wisudawan dan wisudawati TPQ Al-Mukmin SD Negeri 3 Bau-Bau Kota Bau-Bau. Nomor 1, Aini Nur Khalifa Arman, lahir Ambon 7 November 2011. 2, Albi Ananda, lahir Bau-Bau 6 Mei 2012. 3, Alif Al-Ghifari, lahir Bau-Bau 12 September 2012. 4, Amira Muti Naila, lahir Bau-Bau 4 April 2011. 5, Akifa Naila, lahir Bau-Bau 03 Oktober 2012. 6, Jazan Agustian Leong, lahir di Kendari 7 Januari 2012. 7, Fatih Sail, lahir Bau-Bau 20 Januari 2012. 8, Wenisa Tabina, lahir Makassar 7 Desember 2012. 9, Alwa Nabila, lahir Bau-Bau 21 Februari 2012. 10, Khalifah Kanskairin 20 Desember 2012. 11, Kiandra Askadina Ramiza Gani, lahir Bau-Bau 24 Maret 2012. 12, Laode Alit Miswan, lahir Batu Banawa 15 Juni 2012. 13, Muhammad Faruk Rizki, lahir Bau-Bau 2 Oktober 2011. 14, Malik Al-Asitar, lahir Bau-Bau 28 Maret 2012. 15, Marini Debianti, lahir Bau-Bau 1 Desember 2011. 16, Mega Sulfa, lahir Bau-Bau 30 Januari 2012. 17, Muhammad Anugrah Rizki Syahbani, lahir Bau-Bau 21 Juli 2011. 18, Ramadan, lahir Bau-Bau 7 Agustus 2011. 19, Rasya Alfa
lahir Bau-Bau 14 Januari 12. 20 Waode Anissa Salsabila, lahir Bau-Bau 11 April 2012. 21 Waode Afika Wulansari Yusuf Ania, lahir Bau-Bau 2000 Juni 2012. 22 Safira Nul Ansania, lahir di Bau-Bau 18 Mei 2012. 23 Aiksan Rasid, lahir di Bau-Bau 25 Maret 2012. 24 Altaf Sahmi Adilra, lahir Makassar 12 Januari 2012. 25 Anugrah Dewantara, lahir Bau-Bau 21 Juni 2012. 26 Atika Putri Ramadhani, lahir Bau-Bau 24 Juli 2012. 27 Azza Zakira Rami Gania, lahir Kobula 4 Juni 2012. 28 Bulawa Bando Atar Sabil, lahir Bau-Bau tanggal 1 Februari 2012. 29 Febi Samliambo, lahir Kendari 6 Agustus 2012. 30 Vino Akbar Adilla, lahir Bau-Bau 19 September 2012. 31 Izuhak Ramadan, lahir Bau-Bau 6 Agustus 2012. 32 Laode Fa'i Fahri, lahir Bau-Bau 10 Februari 2012. 33 Laode Muhammad Dendri Albarizki, lahir Bau-Bau 31 Desember 2011. 34 Lara Sati, lahir Bau-Bau 24 April 2011. 35 Maulidatin Fitriah, lahir Bau-Bau 3 Februari 2012. 36 Muhammad Zulhan, lahir Bau-Bau 8 Januari 2012. 37 Muhammad Fatah, lahir Bau-Bau 13 Juli 2012. 38 Muhammad Rafa Atalla Aksa, lahir Bau-Bau 15 Februari 2012. 39 Nadia Nur Salsabila, lahir Bau-Bau 5 Maret 2012. 40 Naura Adila Kairin, lahir Polewali 31 Januari 2012. 41 Nur Inaya Kanza, lahir Bau-Bau 21 Mei 2012. 42 Rangga Trisadewa, lahir Bau-Bau 23 Juni 2012. 43 Salsabila Zara, lahir Lanto 18 Juni 2012. 44 Sartion, lahir Bau-Bau 28 Oktober 2011. 45 Terry Luther, lahir Kendari 7 Agustus 2011. 46 Fani Aprilia, lahir Bau-Bau 19 April 2012. 47 Waode Azahra Sifana Aprilia, lahir Bau-Bau 15 April 2012. 48 Waode Nafa Azkia Hadi, lahir Bau-Bau tanggal 7 November 2012. 49 Waode Nafisa Aprilia Igo, lahir Bau-Bau 1 April 2012. 50 Waode Syarifal Izzat, lahir Kendari 21 April. 51 Wilson Andre Wijaya, lahir di Bau-Bau 20 Januari 2012. 52 Zahratul Humairah, lahir di Jayapura 30 Oktober 2011. 53 Afifah Nur Hasanah, lahir di Bau-Bau 13 Juli 2012. 54
54. Alanis Aisanara Saina, lahir Bau-Bau 26 Agustus 2012. 55. Arsya Rashifa Suseno, lahir Bau-Bau 27 Maret 2012. 56. Kalista Agatha M. Saiman, lahir Bau-Bau 30 Mei 2012. 57. Cinta Nabila Putri Hazam, lahir Bau-Bau 18 April 2012. 58. Felisa Adelina Arman, lahir Bau-Bau 13 Januari 2012. 59. Galang El Sahrazi, lahir Bau-Bau 9 Oktober 2011. 60. Inara Kumali Yusuf, lahir Bau-Bau 2 April 2012. 61. Kenneth Kihiro Kongres, lahir Bau-Bau 13 Mei 2012. 62. Kiandra Zulaika Al-Kubra, lahir Bau-Bau 20 Juni 2012. 63. Moza Alfiera Ramadhani Aim, lahir Bau-Bau 15 April 2012. 64. Muhammad Zaki Lim, lahir Bau-Bau 13 Maret 2012. 65. Muhammad Syafiq Amrullah, lahir Makassar 14 Desember 2011. 66. Muhammad Zakwan Hamzah, lahir Bau-Bau 29 Desember 2011. 67. Nur Aulia Aziz, lahir Bau-Bau 12 Maret 2012. 68. Raihana Hanza Nur Hadi, lahir Bau-Bau 23 September 2012. 69. Ratu Bilqis Olivia Daud, lahir Bau-Bau 1 April 2012. 70. Siti Syahrul Agustina, lahir Bau-Bau 3 Agustus 2012. 71. Sufiani Nur Sabila Rusdin, lahir Bau-Bau 27 Agustus 2012. 72. Sultan Hadrian, lahir Banjarmasin 21 Maret 2012. 73. Waode Rafanda Az-Zahra, lahir Bau-Bau 18 April 2012. 74. Waode Umaira Alimuddin, lahir Bau-Bau 19 Mei 2012. 75. Waode Yulia Yuman, lahir Wale 8 Maret 2012. 76. Waode Nahla Afifa Mangesang, lahir Bau-Bau 14 April 2012. 77. Alfian Marzuki, lahir Bau-Bau 14 September 2011. 78. Arsyad Dinata Pratama, lahir Kamaru 22 Februari 2012. 79. Bayu Febrian, lahir Bau-Bau 2 Februari 2012. 80. Bunga Putri, lahir Bau-Bau 31 Oktober 2011. 81. Divania Adinda Putri Asrin, lahir Bau-Bau 21 Juli 2012. 82. Din Ma'ruf, lahir Bau-Bau 18 Juni 2012. 83. Jihan Humaira Ilwan, lahir Bau-Bau 11 November 2011. 84. Muhammad Kaisar Jufar Mahendra, lahir Bau-Bau 31 Mei 2012. 85. Muhammad Yusril Pratama, lahir Bau-Bau 6 November 2011.
86. Muhammad Iqbal Ramadan, lahir Bau-Bau 17 Agustus 2012. 87. Muhammad Mufli Hidayat Arifin, lahir Bau-Bau 26 Oktober 2011. 88. Naufal Aprilio Wahab, lahir Saumo Lewa 15 April 2022. 89. Nafisa Dwi Anastasia, lahir Bau-Bau 14 September 2012. 90. Nurul Afni Marlia Haminila, lahir Ambon 27 Juli 2012. 91. Puji Pratiwi, lahir Lanto 27 April 2012. 92. Queen Zahra Altafunisa Darsin, lahir Bau-Bau 12 Oktober 2011. 93. Revan Adriatama, lahir Bau-Bau 15 September 2011. 94. Rizky Ratu Anggraini, lahir Uameo 8 Januari 2012. 95. Rubil Akhirin, lahir Bau-Bau 26 Februari 2012. 96. Slamet Aryo Infanto, lahir Bau-Bau 23 Januari 2012. 97. Vegar Sakti Nolowala, lahir Bau-Bau 26 Mei 2012. 98. Waode Zaitun Mailani Umar, lahir Bau-Bau 22 Desember 2011. 99. Zat Naneng Ardin, lahir Bau-Bau 9 April 2012. 100. Zelda Aini Laidina, lahir Mawasangka 9 Januari 2012. Demikianlah nama-nama untuk anak-anakku. Semoga apa yang diberikan penuh dengan amanah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga Allah mengijabah doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau dan jajarannya, yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri 3 Kota Bau-Bau, yang kami hormati pengawas pendidikan dan kebudayaan Kota Bau-Bau yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati Ibu Ketua Komite SD Negeri 3 Bau-Bau, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali Santri yang akan diwisuda pada hari ini, yang kami hormati tamu undangan yang sama berbahagia. Pertama-tama pada kesempatan ini saya kembali mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan dan umur panjang kepada kita, sehingga kita semua dapat melangkahkan kaki kita berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan wisuda santri SD Negeri 3 Bau-Bau pada TPQ Al-Mukminun. Kemudian salawat dan salam juga tak lupa kita kirimkan selalu ke haribannya dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatamul Anbiya, Sayyidul Mursalin, wa rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan sambutan pada pagi hari ini,
maka terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau yang seyogianya pada hari ini akan hadir bersama-sama kita pada kegiatan wisuda santri ini. Namun saat ini beliau masih berada di Makassar karena mendampingi jamaah haji Kota Bau-Bau pada kloter 35 yang rencananya akan diberangkatkan hari ini dari embarkasi Makassar menuju Jeddah pada jam 16.30 hari ini, sehingga beliau menyampaikan mohon maafnya kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wisuda adalah merupakan sebuah penghargaan dalam bentuk apresiasi karena kita telah berhasil di dalam menjalankan tahapan proses pada satu kegiatan pendidikan sehingga kita wisuda. Tentu wisuda pada hari ini adalah wisuda yang sangat membahagiakan bagi anak-anak kita dan sangat membanggakan bagi orang tua santri kita yang wisuda pada hari ini. Saya sebenarnya sebelum bahkan iri hati dengan anak-anak sekalian. Kenapa demikian? Karena di zamannya kami belum ada wisuda kegiatan SD. Jadi patut berbahagia anak sekalian dan SD sudah wisuda. Kalau kami di wisuda ini nanti menamakan di perguruan tinggi. Tapi anak sekalian sejak SD sudah wisuda. Makanya ini adalah merupakan sebuah momen yang sangat bahagia dan ini itu tidak akan bisa dilupakan dan menjadi kenangan yang betul-betul sangat luar biasa bagi anak sekalian. Bahkan dalam perjalanan di acara wisuda ini dilaksanakan saat ini, tapi anak sekalian tadi malam sudah tidak tidur lagi. Betul ya? Kita tidak bisa tidur karena kita berpikir mau besok ini. Ya, karena mau di wisuda. Sehingga pada akhirnya kerja pada ayah dan ibu saja apa ini. Yang ada itu sudah lewat. Seperti itu. Belum lagi anak sekalian yang perempuan-perempuan pasti sudah berpikir, mama, bapak, siapa kira-kira sebenarnya yang akan memberikan kita make-up supaya kita bisa cantik ini. Seperti itu. Itu semua kita pikirkan sehingga pada akhirnya hampir tidak bisa tidur. Tetapi meski demikian tadi tidak diluput dari malam, tapi pelaksanaan wisuda tadi semuanya semangat. Tentu ini juga adalah merupakan tujuan daripada orang tua santri sekalian. Jadi anak sekalian jangan lupa untuk berterima kasih kepada orang tuanya yang telah membantu anak sekalian sampai pada pelaksanaan wisuda pada hari ini. Karena berbakti kepada kedua orang tua itu tentunya adalah wajib bagi kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau juga menitipkan ucapan selamat kepada anak-anakku sekalian yang diwisuda pada hari ini. Kurang lebih jumlahnya 100 yang telah menamatkan pelajaran baca tulis Al-Qur'annya pada TPQ Al-Mu'minun SD Negeri 3 Kota Bau-Bau. Semoga apa yang telah dipelajari pada TPQ Al-Mu'minun ini bisa menjadi sebuah bekal yang bermanfaat untuk menuju kepada pembelajaran pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Semoga semua bisa bermanfaat dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kepada orang tua santri. Pada orang tua santri kami juga menyampaikan ucapan selamat, di mana pada hari ini tentu Bapak dan Ibu orang tua santri sangat bangga sekali melihat anak-anaknya karena telah menyelesaikan pendidikan baca tulis Al-Qur'annya. Tentu ini akan menjadi motivasi kepada Bapak dan Ibu orang tua santri untuk lebih meningkatkan lagi pendidikan anak-anaknya. Dan harapan kami bahwa
hal ini harus senantiasa dikawal, harus senantiasa didampingi. Karena perjuangan anak-anak ini bukan berakhir di wisuda ini, tapi setelah wisuda ini, perjuangan anak-anak kita ini baru akan dimulai. Jadi untuk itu, tentu Bapak dan Ibu orang tua santri, kita masih memiliki tugas yang sangat berat yang diberikan oleh Allah sebagai amanah kita ketika melahirkan mereka sebagai anak-anak kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pada kesempatan ini saya juga mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan pendidikan agama ini. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan itu bukan tanggung jawab guru saja, bukan tanggung jawab kepala sekolah saja, bukan tanggung jawab kepala dinas pendidikan, bukan tanggung jawab saja Kementerian Agama, bukan tanggung jawab ketua komite, tetapi pendidikan itu adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk bisa menyukseskan dan untuk bisa mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Apalagi jika kita berbicara tentang pendidikan agama, karena kita yakin bahwa pendidikan agama itu sebenarnya adalah merupakan sebuah sarana kepada peserta didik kita, sehingga kemudian peserta didik kita bisa memahami, bisa mengenal, bisa bertakwa, bahkan bisa memiliki sebuah akhlak yang mulia. Tentu dengan tujuan apabila anak didik kita telah memiliki akhlakul karimah, maka harapan kita sebagai orang tua bahwa ini akan menjadi filter atau penyaring bagi budaya-budaya kita yang akan masuk pada lingkungan kita di dalam kehidupan keseharian kita. Dan juga tidak kalah pentingnya bahwa belajar pendidikan Islam yang sumbernya itu adalah Al-Quran dan hadis. Tentu ketika kita belajar langsung berarti kita belajar pada sumbernya langsung. Dan Al-Quran itu adalah pedoman dan petunjuk bagi umat Islam. Tadi di awal siswa yang telah diwisuda membacakan ayat suci Al-Quran, dan itu benar sekali. Dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan, menjadi petunjuk dan pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Al-Quran itu adalah merupakan pedoman. Ketika orang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, maka insya Allah tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat. Berbeda pada wilayah-wilayah lain atau yang di sebelah-sebelah yang lain. Ketika meninggalkan kitab sucinya mereka akan bagus. Tetapi kalau umat Islam ketika dia meninggalkan kitab sucinya, maka insya Allah dia tidak akan bisa menuju kebahagiaan yang sempurna. Maka untuk itu mempelajari Al-Quran itu adalah wajib. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau juga mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala SD Negeri 3 dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Kota Bau-Bau yang telah bersusah payah, tidak ada bosan-bosannya mendidik anak-anakku sekalian sehingga memiliki mental spiritual yang baik, sehingga pada akhirnya bisa dibawa sampai jam ini, yaitu untuk wisuda santri. Semoga apa yang diberikan oleh kepala sekolah, bapak dan ibu guru dan anakku sekalian mendapatkan imbalan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sangat berharap besar kepada anak-anakku sekalian bahwa setelah melaksanakan atau setelah menyelesaikan pendidikannya pada TPQ Al-Mu'min SD Negeri 3 Bau-Bau, maka kemudian diharapkan bahwa apa yang menjadi nilai-nilai ajaran di dalam ajaran agama Islam itu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Anak-anakku sekalian, tadi telah kita mendengarkan tentang janji santri.
apakah semua wisudawan dan wisudawati ini sudah menghafalkan janji santri itu? Atau hanya 2 orang saja yang kebetulan hari ini ditugaskan untuk membacakan janji santri? Ingat bahwa tadi itu hanya perwakilan untuk membacakan janji santri, tetapi hakikatnya semua santri harus betul-betul bisa melaksanakan janji itu. Bagaimana kira-kira semua bisa? Belum kedengaran, semua bisa? Kalau memang bisa saya menunjuk salah satu untuk butir pertama wisuda santri. Apa butir pertama wisuda santri? Apa? Rajin sholat. Benar ini? Rajin sholat sepanjang hayat. Benar ini? Sudah dilaksanakan? Sudah. Saya tanya orang tua santri. Anak-anak kita tadi sholat subuh di rumah tidak? Bagaimana kira-kira? Orang tua santri, benarkah ini bahwa sudah dikawal sholatnya anak-anak ini? Hari ini tanggung jawab Ibu Guru dari wisuda, ini satu sisi, satu proses telah terlaksana. Tetapi Bapak dan Ibu tidak bisa selesai di sini, harus melanjutkan untuk mengawal. Bagaimana sholatnya mereka? Ini harus dikawal. Kalau di tempat lain biasanya, kalau sholat subuh itu kadang-kadang masih terbengkalai. Ketika dikasih bangun sholat subuh, dia masih minta waktu tambah 5 menit. Mungkin begitu ya. Tapi di SD 3 tidak ada yang seperti itu. Semua rajin. Ya, semua rajin. Kemudian kalau santri, untuk janji santri yang kedua, tak lupa mengaji. Ya, seperti itu. Dan seterusnya. Hal yang perlu diingat bahwa janji itu, ikrar itu adalah janji. Bagi orang yang berjanji tapi tidak melaksanakannya, berarti dia berdosa atau berpahala? Berdosa ya? Dan orang yang tidak melaksanakan janji itu namanya adalah orang munafik. Maukah kalian dikatakan sebagai orang munafik? Tentu tidak. Kalau memang tidak mau dikatakan orang munafik, maka kerjakan semua janji yang sudah kalian ikrarkan tadi. Bisa? Nah, terima kasih. Dan ini kita butuh kawalan dari Bapak dan Ibu orang tua santri. Jangan dibiarkan anak-anak ini. Mereka masih butuh bimbingan. Mereka masih butuh penguatan. Sehingga pada akhirnya harapan kita untuk menjadikan mereka generasi yang soleh, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa akan terwujud dengan baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwa momen wisuda ini adalah bukan yang akhir, tapi ini adalah awal. Kenapa? Karena anak-anakku sekalian masih akan mendapatkan proses-proses yang lebih jauh lagi di dalam mengarungi kehidupannya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa mempelajari Al-Quran ini tidak ada ruginya. Bahkan kita bisa dikatakan sebagai orang yang mulia apabila kita telah mempelajari Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi baik wisudawan-wisudawati maupun bapak dan ibu guru kita yang telah berkontribusi besar kepada kita, maka mereka adalah tergolong sebagai orang-orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ingatkan kepada anak sekalian, jadikanlah wisuda ini sebagai bukan momen akhir, tetapi adalah merupakan momen awal di dalam menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, sehingga cita-cita anak-anak sekalian untuk menjadi penerus generasi yang Qurani, berguna bagi agama, nusa dan bangsa dapat dijabah dan terwujud dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau atau yang mewakili beliau kepada Ibu Ode Nursanti SPD. Dengan hormat disilakan. Yang sedianya beliau yang akan menghadiri kegiatan kita hari ini, tetapi ada kegiatan yang sama pentingnya yang beliau juga tidak bisa tinggalkan, sehingga beliau mengutus kami untuk mewakili beliau di SD Negeri 3 Bau-Bau. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama tentu apresiasi kepada SD Negeri 3 Bau-Bau, dari kepala sekolah, guru-guru dan semua unsur yang ada di Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Bau-Bau atas terselenggaranya kegiatan kita hari ini, dan alhamdulillah saya lihat kegiatan kita hari ini sukses. Kemudian ucapan selamat dan sukses kepada santriawan dan santriawati yang baru saja selesai di wisuda. Tentu harapannya agar seperti yang disampaikan Bapak yang mewakili Pak Kemenak tadi, bahwa ini adalah awal dan tentu ada keberlanjutan. Jadi memang benar apa yang sudah dipelajari, terutama baca tulis Al-Quran oleh anak-anak kita, ya, yang sudah diwisuda hari ini, jangan sampai di sini, tapi memang perlu keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini itu harus ada kolaborasi antara Bapak Ibu hebat atau ayah bunda hebat dengan pihak sekolah. Jadi yang terus saja membimbing anak-anak kita. Tadi juga mereka sudah mengucapkan ikrar santri, sangat bagus kalau dilaksanakan dari 1 sampai berapa tadi itu. Saya kira kita orang tua juga akan tenang kalau semua terlaksana dengan baik, dan insya Allah anak-anak kita akan menjadi generasi yang diharapkan sebagai generasi generasi emas pada tahun 2045 nanti. Nah, ini memang betul-betul harus kita kawal bersama pendidikan anak-anak kita. Jangan kita berharap saja kepada lembaga sekolah yang bertemunya itu hanya beberapa saat saja. Selebihnya anak-anak kita berada di lingkungan keluarga. Ini yang butuh kita. Yang butuh ayah bunda, tentunya ayah bunda hebat untuk mendampingi anak-anak kita ini. Jadi kolaborasi sekali lagi dengan pihak sekolah itu sangat dibutuhkan. Tadi sudah disampaikan semua itu sama Pak Kemenak, ya. Jadi kalau memang yang disampaikan tadi itu kita laksanakan dengan baik, ya saya kira anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang cerdas secara keilmuan, tetapi ilmu agamanya juga mantap, ya. Kalau kita laksanakan semua, sekali lagi pendampingan dari ayah bunda hebat sangat dibutuhkan untuk membersamai kegiatan anak-anak kita. Apalagi kalau kita melihat hari ini anak-anak kita begitu disibukkan dengan kehadiran gadget, ya, sehingga kadang-kadang justru perhatian mereka kebanyakan ke gadgetnya, bukan ke pelajaran, ya. Mungkin juga ada tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, tapi sekali lagi tidak berarti bahwa mereka kita tinggalkan sendiri tanpa pendampingan dari kedua orang tua, minimal 1 orang tua. Ingat Bapak Ibu, kesuksesan anak-anak kita ada di tangan kedua orang tua. Lembaga sekolah itu hanya merupakan pelengkap dan lingkungan, tetapi selebihnya kedua orang tua itu sangat kita harapkan untuk betul-betul membersamai anak-anak kita untuk selalu memantau, ya, bagaimana kegiatan anak kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir mungkin ada sedikit penyampaian dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tadi sebelum ke sini beliau mengirimkan
Jadi beliau share ke saya tentang apa yang disampaikan hari ini kaitannya dengan penerimaan peserta didik baru. Alhamdulillah juga hari ini Bapak banyak ya, Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir, yang mungkin juga sebenarnya Bapak Ibu sudah dapat ini. Mungkin Pak Kadis sudah share ke grup Bapak Ibu kepala sekolah ya tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Jadi diharapkan pihak sekolah ya, jadi pihak sekolah itu semua, bukan hanya kepala sekolah ya, guru-gurunya, tata usahanya, termasuk cleaning service yang ada di semua unsur yang ada di dalam untuk tidak menerima gratifikasi dan melakukan pungli. Ya. Karena biasanya juga kalau dekat-dekat penerimaan siswa baru begini kan banyak orang tua yang kadang ya ini sebenarnya ini sudah rahasia umum ya, bahwa kalau anak-anak kita kemungkinan dia tidak berada di zona itu, apapun juga karena kita mau ingin di situ akan kita lakukan. Mungkin supaya perlu kita berjaga-jaga ya, terutama untuk kepala sekolah, guru-guru ya, agar jangan mengambil yang namanya gratifikasi. Kan bisa saja mungkin dikasih benda berupa apa ya, kemudian kita ya disampaikan mungkin untuk meloloskan anaknya masuk ke SD Negeri 3 Bau-Bau. Ini menjadi perhatian kita semua. Saya tidak akan bacakan Bapak Ibu semua ya karena terlalu panjang, dan seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa kemungkinan juga Pak Kepala Dinas itu sudah share di grup kepala sekolah. Jadi mungkin Bapak, ini hanya saya mengulangi. Jadi beliau menyampaikan tadi, tolong Bu untuk diingatkan kembali Bapak dan Ibu kepala sekolah. Karena gratifikasi ini tidak main-main, pelaporannya langsung ke KPK. Jadi 30 hari setelah kita menerima gratifikasi, itu laporannya sudah langsung ke KPK. Jadi kalau mau menerima gratifikasi, ya silakan konsultasikan dulu ke Inspektorat Daerah. Di sana tentu Bapak Ibu kepala sekolah dan guru-guru kita akan mendapatkan pencerahan dari Kepala Inspektorat ya, bagaimana caranya, dan kemudian mungkin juga ya akan disampaikan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dan apa itu sebenarnya gratifikasi. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu undangan semua. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu Mars Santri. Santriwan dan santriwati dimohon berdiri. Thank you.
Silakan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Nurul Afni Maria Hamila. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azmi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Ya Allah, ya Fatah, ya Alim, rahmatilah kami dengan kemuliaan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai paduan hidup kami dan karuniakanlah kepada kami kelezatan membacanya siang dan malam. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah diri kami dengan perhiasan Al-Quran. Muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dengan syafaat Al-Quran. Ya Allah, kami memohon kepadamu kehidupan yang tentram, kematian yang tenang, dan tempat kembali yang tidak menyedihkan. Kami mohon kepadamu sebaik-baik permohonan, sebaik-baik doa, sebaik-baik ilmu dan amal, sebaik-baik pahala. Ya Allah, lindungilah kami dari sifat alpa dan lalai dari mengingatmu, dan jadikanlah kami orang yang berilmu, serta jauhkanlah kami dari kejahilan yang merupakan kami. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa cinta dan kasih untuk beramal dengan Al-Quran. Basahkanlah lidah kami dengan menyebut ayat-ayat-Mu dan lapangkanlah dada kami untuk menerima segala perintah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya istirahat dan penutup. Demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Wisuda santri Taman Pengajian Al-Quran TTA Al-Mukminun SD Negeri 3 Bau-Bau tahun 2024. Kami atas nama keluarga besar SD Negeri 3 Bau-Bau dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para siswa diharapkan untuk tenang agar diadakannya sesi buku bersama. Untuk perwalian
perwakilan Bapak Santri. Silakan siswa, santriwan, santriwati kelas 6A. Umay, Ibu, ini ada yang penting, kamera yang penting. Senyum semuanya, senyum. Tangannya, Ibu. Ya, selanjutnya kelas 6B, santriwan santriwati 6B dengan perwakilan Ibu Neotasia Tutuama SPD didampingi oleh Bapak atau Guru Agama kelas 6B. Ibu kita geser dulu, kita geser ya. Oke, lihat kamera sini ya. Siap. Lihat sini. 1, 2, 3. Aduh. Lihat sini ya. Boleh lihat sini, boleh lihat sini. 1, 2, 3. Sabar. Sekali lagi ya, lihat sini. 1, 2, 3. Ganti-gantian nih. C. Iya, terima kasih kelas 6B. C lagi. Bu, boleh tangannya dikasih turun, boleh Bu. Lihat sini ya, 1, 2, 3. Lagi ya, 1, 2, 3. Iya. Bapak bisa digabung. Kelas 6D, naik. Bau-bau. Lihat kamera sini ya. Bersama berfoto. Lihat sini 1, 2. Lihat sini 1, 2, 3. Lagi ya, 1, 2, 3. Iya. Ya, sudah selesai anakku. Ya, terima kasih anak. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Oke. Ya, sekali lagi, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu Dewan Guru. 3. Lagi ya, 1, 2, 3. Ini.